Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah masjid Al-Sahal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadiran Allah karena alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Ini adalah salah satu nikmat yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai nikmat diniyah, yakni nikmat agama, di mana kita bisa melaksanakan ibadah berkat taufik atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip sebuah perkataan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Ini perkataan Sayyidina Ali masuk ke dalam pengertian asar ataupun hadis mauquf. Di dalam Islam itu sumber primer adalah Al-Quran. Kemudian Al-Quran dijelaskan oleh hadis. Hadis ditopang oleh asar para sahabat. Kemudian ulama mengkajinya, barulah timbul ijma atau kesepakatan dan qiyas yang terakhir. Jadi Al-Quran sudah tidak dilakukan lagi banyak yang menghafal Al-Quran karena banyak rumah-rumah tahfiz pondok pesantren. Tapi kadang-kadang penghafal hadis masih sangat minim, maka hadis itu juga harus dipertahankan eksistensinya dengan dihafal. Begitu juga dengan asar-asar para sahabat, itu juga harus dihafal karena ini semua adalah sumber-sumber hukum Islam yang harus dipertahankan dan diibadahi. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Laula khamsu hisalin. Kalau bukan karena 5 perkara, ai sifatun mazmumatun, yaitu sifat-sifat tercela. Lasoran nasu kulluhum sholihin, maka semua manusia akan menjadi soleh, yakni khalisina min kulli fasad, yaitu selamat dari kerusakan. Jadi 5 perkara ini menyebabkan manusia menjadi tidak soleh, yaitu manusia masuk ke dalam lembah kerusakan. Jadi bila dibalik, maknanya apabila kita ingin menjadi orang soleh, maka kita harus menghindari 5 perkara atau sifat yang tercela ini. Apa saja 5 sifat yang tercela itu sehingga membuat orang tak bisa menjadi orang yang soleh? Awwaluha al-qana'atu ayridho bil jahil. Yang pertama yaitu sangat rela dengan kebodohan, ay ba'da ilmi biddin, yaitu bodoh terhadap ilmu agama. Maksudnya adalah yang pertama, orang tidak mau belajar ilmu agama. Itu penghambat kesolehan. Jadi kalau mau soleh, mau tidak mau kita harus belajar ilmu agama. Karena ilmu agama inilah bekal kita untuk menjadi orang soleh. Kalau kita tak tahu ilmu agama, maka bagaimana kita menjadi orang soleh? Sedangkan ilmunya tidak punya. Maka orang yang soleh itu adalah orang yang selalu giat belajar ilmu agama. Jadi ini mengindikasikan kepada kita bahwa kita itu sebenarnya harus belajar ilmu agama, terutama ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah, kemudian dengan pekerjaan yang kita geluti atau ilmu hal.
Kalau terkait dengan ibadah, kita harus belajar ilmu wudu, ilmu sholat, ilmu puasa, harus belajar. Karena itu kita sehari-hari melakukannya. Macam mana kita mau jadi orang soleh kalau sholatnya saja kita tidak benar? Maka kita belajar sholat. Begitu juga dengan rangkaian ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang kita geluti sehari-hari. Misalnya dia berdagang. Seyogyanya orang berdagang, dia harus belajar ilmu berdagang dalam Islam. Tata cara berdagang yang benar, transaksi yang benar, macam-macam itu juga dipelajari. Itu namanya ilmu hal, ilmu yang kita geluti sehari-hari. Kalau dia seorang guru, dia sejatinya harus belajar macam mana menjadi guru yang baik, macam mana menjadi anak yang baik, dia harus belajar. Karena itu adalah sesuatu yang dia geluti setiap hari. Nah, inilah pentingnya kita belajar. Yang pertama, ilmu agama. Jangan pernah merasa kita sudah pernah belajar tapi ternyata belum pernah. Artinya apa? Kita malas belajar. Padahal waktu masih diberikan. Ini kan kalau berbicara waktu, waktu itu artinya adalah kehidupan itu sendiri. Kalau kita masih hidup berarti kita masih punya waktu. Kalau sudah mati, tamatlah waktu kita. Kalau mati kubur betul-betul selesai waktu kita. Tapi kalau kita masih hidup, hakikatnya kita masih punya waktu untuk melakukan perbaikan-perbaikan diri. Apa saja? Selagi Allah masih memberikan kehidupan kita, maka kita masih punya waktu untuk belajar. Jangan pernah malu kalau kita sudah tua, tidak usah belajar lagi, biar anak-anak saja belajar. Tak usah seperti itu. Anak biarlah belajar, kita tetap belajar juga. Minimal kita selalu mendengarkan majelis-majelis ilmu, bertanya bila tidak tahu, tidak tak tahu tak mau tanya pula. Akhirnya apa? Tersesat di tengah jalan. Karena malu bertanya, sesat di jalan. Kalau sudah sesat, akhirnya tak sampai-sampai. Nah, inilah orang yang semangat belajarnya tinggi, yaitu orang yang senantiasa dia belajar ilmu agama. Dia tak pandang usia, dia tak pandang umur, tapi dia tetap semangat belajar ilmu agama. Yang kedua, kemudian sebelum yang kedua, Imam Nawawi menambahkan komentarnya terkait qaul yang pertama ini dari Ali bin Abi Thalib dengan mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Allahu yubghidu kulla alimin min dunya jahilun bil akhirah. Allah sangat murka terhadap orang yang alim dalam ilmu dunia tetapi dia bodoh dalam ilmu akhirat. Jadi kalau ilmu dunia pandai, ya hitung-hitung duit pandai, semua pandai kalau tentang dunia. Tapi kalau tentang akhirat dia tak pandai. Sedangkan ilmu dunia yang rumit saja dia bisa pelajari, ilmu akhirat yang gampang dia tak belajar. Nah ini tidak suka Allah seperti itu. Kadang-kadang tugas-tugas keduniaan, ukur-ukur sesuatu yang sifatnya kecil-kecil dia paham, tapi dia tak belajar ilmu agama. Ini Allah tak suka kalau dengan orang seperti ini. Kemudian yang kedua, Rasul juga bersabda, Zanbun alimi, zanbun wahidun, wa zanbul jahili, zanban. Dosa orang alim itu satu, sedangkan dosa orang yang tidak alim atau orang yang tak mau belajar itu dua. Kalau orang alim yang melakukan dosa satu, dia sudah belajar tetapi dia berbuat dosa, satu dosa. Tapi kalau dosa orang tak mau belajar, dia dah tak mau belajar dosa. Yang kedua dia tidak mengerjakan dosa, jadi dosanya dua. Nah ini adalah mau kurang dosa, banyak-banyak belajar. Yang kedua, wal hirsu ala dunia, yaitu dia sangat semangat mengejar dunia atau tamak terhadap dunia. Maksudnya adalah orang yang terlalu bersemangat mengejar dunia tapi pas akhirat tak semangat. Kalau semangat urusan dunia, akhirat seharusnya lebih semangat. Apalagi dah tengah-tengah sampai akhir, barisan sholat sudah mulai mati, bukan tambah tapi malah kurang. Kenapa? Karena semangatnya sudah berkurang atau punya kesibukan lain. Tak
tapi makannya segitu kita saya juga, tapi memang kurang jamaah. Di mana-mana masjid itu pertama semangat, tapi udah lama-lama tak semangat. Malam ada yang tanya sama saya, Ustaz, kenapa kalau jamaah terawih itu malam pertama banyak sampai pertama terus tengah-tengah kurang, akhir-akhir hampir ada. Nah itulah seleksi alam. Jadi cara seleksi alam itu menguji orang. Siapa yang di antara mereka yang mampu bertahan? Kalau tak mampu bertahan, mereka tereliminasi. Jadi orang-orang yang terbaik itu yang bertahan, karena innamal a'malu bikhawatimiha. Amal itu dihitung di akhirnya, bukan di awalnya. Kalau di awal semua semangat, orang masih pertama pasti ada semangat. Macam pengantin baru juga semangat ya. Dan lama-lama semangat lagi. Nah, terus awalnya semangat, kalau ada semangat. Kenapa? Karena himmah terhadap agamanya kurang semangatnya. Tapi kalau urusan dunia pasti semangat terus. Tak beda lah sama orang-orang yang orang kantor itu. Pasti dia masuk kantor disiplin berjam, masuk jam 8 kantor, dia tidak akan telat masuk kantor. Kenapa? Karena ada aturan kalau telat potong gaji. Karena gaji ini dia tak pernah telat. Coba kalau misalnya sholat tarawih, kalau dia tak sholat lagi potong umur, nah, itu mungkin banyak terawih. Tapi orang tak tipu pula. Kalau potong umur 1 malam kurangi 10 tahun, langsung banyak jemaah. Tapi tidak begitu. Karena apa? Karena himmah dunianya terlalu tinggi, himmah terhadap amal-amal akhiratnya kurang. Maka orang yang soleh, kalau dia mau soleh, dia harus mengurangi ketamakannya terhadap dunia dan meningkatkan amal-amal akhirat. Kemudian yang ketiga, wasyuhu bil fadli, dia peroke, bakhil. Artinya apa? Dia terlalu menggenggam harta, tak murah, tak mau bersedekah. Padahal orang bakhil ini itu tempatnya di neraka. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala, ini sabda Nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka bertanya, "Bima khalaqtani ya Rabbi?" Untuk apa aku diciptakan wahai Tuhanku? Maka Allah berfirman, "Li bakhilin," untuk orang bakhil, wa mutakabbirin, dan untuk orang sombong. Kata neraka, "Ana lah, aku terima dijadikan sebagai tempat mereka." Kenapa? Karena memang cocok orang bakhil sama orang sombong itu ya di dalam neraka tempatnya. Makanya di sini kalau mau soleh tidak boleh bakhil. Bakhil itu macam mana? Bakhil di sini adalah terlalu sangat sulit untuk mentasarufkan hartanya, menafkahkan hartanya untuk kepentingan agama. Contoh, kita lagi bangun WC kamar mandi. Nah itu kalau kita memang ada duit, infak banyak-banyak biar cepat selesai. Ini kan untuk kepentingan agama. Itu kamar mandi amal jariah. Kamar mandi masjid. Selama dia berdiri di situ, pokoknya segitulah amal kita terus mengalir. Tapi saya yakin sama dia atau orang itu tak akan cukup deh. Karena betul kan. Kalau kayu laku, kalau beton tak laku. Maka selama itulah amal bapak nempel di kamar mandi digunakan. Jadi amal jariah. Nanti malam tema ceramahnya memang wakaf sebagai amal jariah. Jadi salah satu orang yang untuk menjadi orang soleh itu mengais diri kita untuk tidak bakhil. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tarbiyah kepada kita, pendidikan untuk mengikis kebakhilan. Salah satunya itu dengan sedekah wajib atau zakat. Zakat itu kan salah satu hikmahnya untuk mengikis kebakhilan dan supaya kita peduli terhadap sesama. Maka wajib zakat itu diwajibkan supaya kita mudah memberi, peduli terhadap baik. Jangan sampai kita makan kenyang, tetangga kita tidur pelan-pelan. Jangan sampai lebaran kita ganti baju 3 set, tetangga kita baju koyak-koyak dan bisa ganti. Ini kepekaan sosial. Begitu juga dengan makan. Inilah kita dilatih untuk mengikis kebakhilan yang ada di dalam diri kita. Memang prinsipnya kita itu kalau sudah mencari harta itu kita rasa memiliki, maka kan sayang kita keluarkan. Maka Allah ajarkan melalui sedekah wajib berupa zakat fitrah, zakat harta. Begitu seterusnya zakat infak, sedekah,
supaya kita tidak bakhil atau merugi. Kemudian yang keempat, wariya fil amal. Ini juga riya dalam beramal merupakan salah satu penghambat orang menjadi soleh. Kenapa? Karena amal yang riya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun ibu bapak beramal, kita beribadah, infak, sedekah, tapi kalau riya tak ada nilainya. Kemudian yang terakhir, wal i'jabu birra'i, dia sangat membanggakan pendapatnya. Jadi kalau orang sudah membanggakan pendapatnya ini, dia susah terima masukan. Kenapa? Karena dia bilang dia dapat benar, yang lain tak benar semua. Nah jadinya kesannya apa? Musyawarah juga, tapi musyawarah pendapatnya sendiri dan didengarkan, yang lain tak didengarkan. Nah ini juga menyebabkan orang menjadi tidak soleh. Jadi kalau dalam sistem musyawarah itu semuanya berhak berbicara, semuanya berhak memberikan usulan. Terserah mana yang kita sepakati, yang kita mufakatkan, disitulah yang kita akan simpulkan. Tapi kalau sudah kita merasa paling benar pendapat sendiri, kita merasa kita paling hebat pandangannya, maka akan sulit menerima masukan-masukan. Ini juga menghambat kesolehan. Karena orang itu soleh itu tidak hanya dari dirinya sendiri. Dia soleh itu ada objek-objek lain yang membuat dia soleh. Orang soleh sendiri susah. Kalau soleh sendiri itu dari dalam, dari luar kita harus direspon juga. Contohnya nasihat itu menghantarkan orang kepada soleh. Kalau kita punya guru, guru menasihati kita, maka kita bisa menjadi soleh. Macam mana orang mau menjadi soleh? Terima nasihat aja tak mau, dikoreksi aja tidak mau. Padahal orang yang paling baik itu orang yang sering mengoreksi dirinya, baik itu dirinya sendiri maupun dikoreksi orang lain. Dia minta koreksi, aku macam mana selama ini? Mungkin gini-gini dia perbaiki. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang besar yang di dalam diri kita koreksi nggak ada. Tapi orang lain melihat sangat nampak kekurangan kita yang harus perbaiki. Maka kita tanya dengan orang lain, mungkin dengan sahabat kita dan kawan kita, apa selama ini kekuranganku? Nanti akan kita ketemu. Setelah ketemu baru kita perbaiki. Nah itu membuka diri seperti itu sangat baik. Dan orang yang soleh itu tidak cukup dengan soleh secara individu saja. Jangan berpikir kita sudah soleh individu sudah sempurna, tidak. Itu soleh individu, contohnya sholat untuk diri sendiri, ngaji untuk diri sendiri. Tapi kita juga punya beban yang harus kita jalankan, yaitu soleh sosial atau soleh horizontal. Soleh individual itu kesolehan atau kebaikan kita kepada Allah, hubungan abdu dengan Allah. Tapi kalau soleh horizontal atau soleh sosial itu kesolehan kita terhadap sesama. Itu juga harus soleh. Kalau dia soleh terhadap Allah sama manusia tidak bagus, tak sempurna juga. Jadi soleh terhadap Allah bagus, sesama manusia pun bagus. Kalau sudah bagus dua-duanya, maka dia disebut muslim. Apa muslim? Khairuhu li nafsihi wa li ghairihi. Orang ini baik, tapi kebaikannya tidak untuk dirinya sendiri saja, tetapi berkat kebaikannya juga untuk orang lain. Apa saja? Baik itu kan bukan hanya sekedar ibadah yang nampak seperti ini, misalkan ceramah, kita ceramah, baik tidak hanya itu. Baik bisa jadi dari sedekah makanan, menolong orang, memberikan sumbangsi pikiran. Kita tak banyak duit, kita sumbangsi tenaga, gotong royong di masjid hadir, itu termasuk kesolehan. Kenapa? Karena khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi ini, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini adalah indikasi kesolehan seseorang. Kalau dia mau soleh individual saja, dia tidak bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau dia mau soleh sosial, dia akan bermanfaat bagi orang lain. Nah inilah yang menjadi catatan kita, 5 hal yang apabila ditinggalkan kita akan menjadi soleh. Saya ulangi lagi. 1. Meninggalkan kebodohan, artinya belajar ilmu agama. Yang kedua, wal hirsu anid dunya, meninggalkan terlalu keras, terlalu tamak terhadap dunia. Yang ketiga, meninggalkan kebahilan. Yang keempat, meninggalkan riya dalam beramal, artinya amalnya hanya
membanggakan dirinya sendiri. Kalau 5 ini kita tinggalkan, maka lasor nasus solihin, maka manusia akan menjadi soleh. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga kita tergolong menjadi orang-orang yang soleh yang bisa masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.